Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Rabu 11 November 2020 dengan judul Iblis adalah Perusak. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami pagi ini ketika kami akan membaca firman-Mu, agar firman ini menjadi berkat penuntun dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita hari ini diambil di dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, iblis menyenangi peperangan. Karena peperangan menimbulkan perasaan-perasaan paling buruk dalam jiwa. Dan kemudian menggiring kepada kebinasaan korban-korbannya yang telah berlumuran kejahatan dan darah. Tujuannya adalah menghasut bangsa-bangsa untuk berperang satu sama lain. Karena dengan demikian, ia dapat mengalihkan pikiran manusia untuk persiapan berdiri pada hari Allah. Iblis bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuayannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium alam, dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam itu sejauh yang diizinkan Allah. Waktu ia diizinkan menyiksa Ayub, betapa cepatnya kawanan kambing, domba dan ternaknya, hamba-hambanya, rumah-rumahnya, anak-anaknya disapu bersih. Suatu musibah menyusul musibah yang lainnya dalam sekejap saja. Allah lah yang melindungi makhluk ciptaannya dan memagarinya dari kuasa perusak itu. Tetapi dunia Kristen telah menunjukkan penghinaan kepada hukum Tuhan, dan Tuhan akan melakukan apa yang telah dinyatakannya untuk dilakukan. Ia akan menarik berkat-berkatnya dari dunia ini dan mengangkat perlindungannya dari mereka yang memberontak terhadap hukumnya, dan yang mengajar dan memaksa orang-orang lain untuk berbuat yang sama. Iblis mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Sebagian dibuatnya senang dan diberinya kemakmuran agar dapat melanjutkan rencana-rencananya, dan ia akan mendatangkan kesusahan kepada yang lain-lain dan menuntun orang-orang untuk mempercayai bahwa Allah lah yang membuat mereka menderita. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka. Ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana, baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk. Iblis menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Saudara-saudara, bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia meranah dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah
ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Yesaya 24 ayat 4 dan 5 dan diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 619 620. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini, sadarlah kami bahwa iblis adalah perusak di dunia ini. Ia mendatangkan bencana-bencana. Ia mendatangkan kemurkaan. Sebagaimana yang dialami oleh Ayub, dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala harta miliknya. Hal yang sama pun dia sementara lakukan bagi kami manusia, untuk membuat kami goyah di hadapan Tuhan, membuat kami memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika mempelajari firman-Mu pagi ini, sadarlah kami bahwa kuasa kegelapan saat ini sementara memporak-porandakan dunia ini dengan berbagai hal. Agenda setan adalah untuk menyiksa manusia agar kami berontak kepada Tuhan. Tetapi ketika kami menyadari bahwa ini adalah merupakan agenda setan, kami pun rindu untuk selalu datang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Ayub mendapatkan kemenangan, hal yang sama pun kiranya boleh menjadi bagian kami. Kami tetap teguh di dalam iman, berpegang dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kemenangan yang Ayub miliki itu pun boleh menjadi kemenangan kami, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir sejarah dunia ini. Bapa di sorga, ketika kami akan melakukan tugas hari ini, kami hanya pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah juga Tuhan berkati mereka. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan akan buka jalan. Dalam situasi sulit ini, biarlah Tuhan berkati pemerintah kami, terlebih mereka yang bekerja di gugus depan untuk memutus mata rantai akan COVID-19. Tuhan berkati. Dan biarlah juga Tuhan berikan kesadaran bagi kami sebagai warga jemaat, warga masyarakat, agar kami boleh mengikuti akan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Bapa, ini menjadi doa kami. Berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.